حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi khalaqa zawjaini dzakara wal unsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tema musibah antara bersabar dan bersyukur. Musibah adalah sesuatu yang mutlak pasti akan dialami oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat. Al-Baqarah 155 156. Jadi kehidupan kita manusia di dunia ini mutlak pasti akan menghadapi musibah. Musibah jika dia menimpa orang kafir, maka itu pasti azab Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah As-Sajdah ayat 21 Allah menyatakan wala nuzikannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Orang kafir itu pasti kami azab di dunia sebelum azab yang lebih dahsyat lagi, yaitu kelak di akhirat itu. Kalau mereka tetap dalam kekufuran sampai akhir hayatnya. Jadi kalau musibah menimpa orang kafir, apakah itu dalam bentuk yang sejalan dengan hawa nafsu atau yang sebaliknya, yang menyenangkan, itu tetap adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika musibah menimpa kehidupan orang mukmin, itu adalah salah satu bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Iza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah sudah mulai mencintai satu kaum, seseorang karena dia beriman, karena dia beramal saleh, maka niscaya Allah akan menurunkan bala, ujian, cobaan. Itu sebabnya kenapa tema kita pada pagi hari ini musibah antara bersabar dan bersyukur. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semakin Allah mencintai seseorang, semakin Allah akan menurunkan musibah dalam bentuk ujian. Ya. Paling tidak kesimpulan saya sementara ini, ya, ada 3 alasan kenapa kita harus bersyukur ketika menerima musibah di samping kita bersabar. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa raji'un. Jelas ya. Kalau bersabar sudah mutlak harus kita lakukan. Tapi sebenarnya di samping kita harus bersabar, malah kita juga harus bersyukur dengan musibah itu. Kenapa harus bersyukur? Paling tidak ada 3 alasan. Kenapa kita harus bersyukur sebagai seorang mukmin ketika Allah menurunkan musibah pada kita. Alasan yang pertama,
Karena musibah itu ketika menimpa kehidupan orang mukmin sebagai ujian keimanan. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja oleh Allah menyatakan kami telah beriman? Sementara kata Allah, kami belum lagi menurunkan ujian dan cobaan. Walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguh telah kami uji umat sebelum mereka yang mengaku beriman itu. Dengan ujian itu jelaslah pada kata Allah, siapa yang sodaku, yang benar pengakuan keimanannya itu, siapa juga yang kazibun. Nah, ujian itu kan sesuatu yang positif. Jadi kenapa kita harus bersyukur? Karena ujian itu sesuatu yang positif. Yang tidak positif itu kan kalau seorang sampai tidak lulus menghadapi ujian. Ujian itu positif. Karena dengan kesempatan ikut ujian sangat mungkin untuk lulus. Kalau tidak ikut ujian, dah kira lulusnya. Kapan orang mau lulus kalau tidak mengikuti ujian? Ini kalau saya tamsilkan dengan kehidupan para mahasiswa, misalnya para pelajar. Alangkah ruginya seorang mahasiswa kalau dia tidak bisa ikut ujian. Lalu kapan mau jadi sarjananya? Jadi harusnya dia menangis gitu, Pak. Ya nggak akan pernah ikut ujian, yang nggak akan pernah lulus. Dan kalau kita contohkan dengan kehidupan seorang mahasiswa, tidak setiap orang mahasiswa itu bisa ikut ujian. Tidak setiap mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa bisa ikut ujian. Yang terdaftar yang bisa ikut ujian itu harus mahasiswa saroleh, Pak. Kalau bahasa agama itu ya. Kuliah tidak pernah bolos. Tugas dosen dikerjakan, aturan sekolah dipatuhi gitu ya. SPP dibayar. Nah, mahasiswa yang seperti ini bisa ikut ujian. Jadi kalau seorang mahasiswa cuma terdaftar sebagai mahasiswa kuliah, ente tugas dosen gak dikerjakan, aturan sekolah dilanggar, SPP gak dibayar. Mahasiswa yang seperti ini jangan kan untuk ikut ujian, bahkan mungkin terancam di DO. Jadi seorang mukmin yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu seorang mukmin yang soleh. Ya, kadang-kadang ada ungkapan begini ya, kok ini orang mukmin luar biasa solehnya, tapi hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan. Ya karena dia soleh, Pak. Tapi si itu gini mukmin, itu soleh-soleh acan, tapi hidupnya senang. Ya kalau yang seperti itu apa mau diuji, Pak? Jangan-jangan dia tidak terdaftar sebagai orang mukmin di mata Allah, malah pantasnya untuk di DO itu. Dikeluarkan dari kelompok orang-orang mukmin itu. Jadi ini bisa kita lihat di Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ya tadi ya. Hadirin kenal Umar bin Khattab? Ya tahu, maksudnya tahu, hari kenal ini mantep gitu ya. Umar bin Khattab ini salah seorang sahabat Rasul di antara 10 sahabat Rasul yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Suatu ketika beliau diuji oleh Allah, mendapat musibah. Hilang setengah hartanya. Umar bin Khattab bukan orang kaya, Pak. Bahkan ketika beliau menjadi khalifah, saya pernah membaca satu riwayat. Beliau jadi khalifah. Kalau kita sekarang menyebutnya presiden gitu ya. Pemimpin lah, raja atau apa gitu. Ketika beliau jadi khalifah, datang anaknya Abdullah.
ayah belikan saya baju baru. Marah Sayyidina Umar. Lalu dia mengatakan pada anaknya, apakah karena kamu anak seorang khalifah, lalu kamu ingin istimewa lebih dari orang lain? Anaknya kemudian mengatakan, sebaliknya ayah. Justru saya khawatir saya menjadi bahan cemoohan orang lain. Kenapa? Kata Sayyidina Umar. Sangat mungkin mereka mengatakan, ini anak khalifah, baju terganti-ganti. Ternyata anaknya itu cuma punya 2 baju, Pak. Satu dipakai, satu dicuci, terus bolak-balik itu, Pak. Anak seorang khalifah, Pak. Umar bin Khattab pun tertegun, Pak. Ya Allah, nyanya karunya teuing budak gitu. Kasihan sekali anak ini. Baik, kata Sayyidina Umar, saya belikan kamu 1 baju baru. Tapi maaf nak, kira-kira begitulah ya. Ayah nggak punya uang. Seorang kepala negara, Pak, nggak punya uang untuk membelikan anaknya baju baru. Jadi katanya untuk bisa memenuhi keinginan kamu, sekarang kamu coba pergi temui khazin Baitul Mal, yang bendaharawan negara lah gitu ya. Sampaikan salam ayah kepadanya. Katakan bahwa ayah akan mengambil gajinya bulan depan sekarang untuk membelikan kamu baju baru. Wah, senanglah anaknya itu kan. Lagi temui bendaharawan itu. Ada salam dari ayah. Tahu kan ayah saya siapa? Nah, kira-kira gitu. Ayah ingin mengambil gajinya bulan depan sekarang untuk membelikan saya baju baru. Apa jawab si khazin Baitul Mal ini? Sampaikan kembali salam saya kepada ayahmu, nak. Dan katakan pada ayahmu, bendaharawannya tidak akan pernah mengeluarkan itu. Kecuali kalau ayahmu bisa menjamin. Apakah sampai bulan depan dia masih tetap jadi khalifah? Kalau dia bisa menjamin sampai bulan depan tetap jadi khalifah, bisakah dia menjamin sampai bulan depan dia masih hidup? Bagaimana kalau besok dia meninggal dunia sementara gajinya bulan depan sudah saya keluarkan sekarang? Katakan pada ayahmu, bendaharawannya tidak akan pernah memenuhi keinginan itu. Wah, lamun ayeuna aya nu kitu bendaharaan. Walilah umurna mah. Ya. Ulang Abdullah anaknya itu dia temui ayahnya. Kata ayahnya, "Sudah kamu temui bendaharawan?" "Sudah, ayah." "Sudah disampaikan salam?" "Iya." Dia mengucapkan salam kembali buat ayah. "Sudah kamu terima uangnya?" "Henteu." Bahkan dia mengatakan begini, "Ayah, bisakah ayah menjamin sampai bulan depan ayah masih sebagai khalifah? Bisakah ayah menjamin sampai bulan depan ayah masih hidup? Sampai berani mengambil gaji bulan depan sekarang." Naon kasbon ya? Kasbon. Umar bin Khattab ini kan terkenal orang yang keras, Pak. Keras sekali ya. Itu bawaannya memang seperti itu. Kita tahu beliau masuk Islam juga saat sedang menghunus pedang mau membunuh Rasulullah SAW itu. Orangnya keras, Pak. Sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam tetap keras, tapi keras di jalan yang benar. Dipegang tangannya anaknya, bawa ayah menemui bendaharawan itu. Jadi temui bendaharawan itu. Begitu sampai dia mengucapkan salam, dipeluknya bendaharawan itu. Sambil beliau mengatakan, "Terima kasih. Anda telah mengingatkan saya, hampir saja saya melakukan sesuatu yang tidak benar." Itu Sayyidina Umar.
Beda sekali Umar bin Khattab dengan Umar-Umar yang ada sekarang ya. Umar-Umar yang ada sekarang. Jadi Umar bin Khattab itu orangnya tidak kaya, tapi kalau disebut miskin tidak. Jadi kehidupannya sangat sederhana. Sudah hidupnya sangat sederhana seperti itu, diuji lagi oleh Allah. Hilang setengah hartanya. Kalau orang kaya seperti bapak ibu misalnya hilang setengah harta kan aman. Bapak ibu kan misalnya punya uang 200 miliar kan, hilang 100 miliar masih aman. Lamun ya. Aminkan saja, mudah-mudahan jadi doa tuh Bu. Alah. Ya, mudah-mudahan jadi doa ya. Ini sudah hidupnya pas-pasan seperti itu, Sayyidina Umar hilang separuh hartanya. Maka beliau pun mengatakan, beliau pun kemudian bersabar, karena itu yang tadi dinyatakan di Al-Baqarah 156 itu ya. Wa basyiris sabirin allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau pun lalu menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang kita sebut milik kita itu semua milik Allah, berasal dari Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau menyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Beliau bersyukur. Jadi bersabar juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang kemudian bertanya kepada beliau, Anda mendapat musibah, separuh harta Anda hilang. Gak diriwayatkan, saya gak pernah menemukan riwayat yang menjelaskan hilangnya itu gimana gitu ya. Pokoknya hilang lah gitu ya, separuh dari hartanya itu. Anda bersabar, ya kami paham gitu. Tapi sekarang Anda kemudian kenapa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Sayyidina Umar? Paling tidak ada 3 alasan kenapa saya bersyukur dengan musibah ini. Yang pertama, innaha lam takun fi dini. Musibah ini sama sekali tidak menimpa agama saya. Tidak menimpa keimanan saya. Tidak menimpa sedikit pun semangat saya untuk mengislamkan diri saya di hadapan Allah. Cuman menimpa harta saya. Wah, itu musibah kecil itu. Musibah yang paling besar itu kalau sudah menimpa keimanan. Menimpa semangat beribadah, nah, itu baru musibah. Dulu rajin tahajud, sekarang malasnya luar biasa. Nah, itu baru musibah itu. Dulu rajin Senin Kemis, sekarang enggak. Dulu masih sering bersedekah, sekarang pelitnya luar biasa. Nah, itu baru musibah. Kalau cuma hilang harta itu musibah kecil. Dengan hilangnya harta ini tidak hilang bersama saya keimanan dan keislaman saya. Itu yang beliau syukuri, Pak. Memang saya bilang tadi ya, beda sekali Umar bin Khattab dengan Umar-Umar yang ada sekarang ya. Kita baru saja diuji dengan pergi ke masjid hilang sendal jepit. Udah sumpah-sumpahannya. Cadu saya mau ke masjid deh. Kunaon. Bayangkan sendal jepit karek menang meuli kamari. Leungit. Padahal sendal jepit paling mahal berapa sih? 200.000 paling. Ya paling mahal lah. Sok berapa sendal jepit itu? Itu musibah kecil sendal jepit itu. Yang musibah besarnya itu dia itu jadi bersumpah-sumpah tidak mau ke masjid lagi. Itu alasan yang pertama. Apa alasan yang kedua?
Alasan yang kedua, kata Sayyidina Umar, kenapa saya bersyukur dengan musibah ini? Innaha lam takun a'zam. Kalau Allah mau, kata Sayyidina Umar, Allah bisa memberikan musibah yang lebih besar lagi. Yang terjadi sekarang, hilang setengah harta saya. Padahal Allah Maha Kuasa, kalau Allah mau menghendaki hilang seluruhnya, hilang seluruhnya. Maka dengan hanya hilang setengahnya, alhamdulillah, oleh Allah masih disisakan setengahnya lagi. Makanya kalau di dalam kehidupan masyarakat kita suka mendengar itu ada ungkapan gini ya, untung saja kan. Itu sebenarnya prinsip kehidupan seorang mukmin. Kena musibah tabrakan itu mobil di tol, Pak. Hancur itu mobil. Apa komentar masyarakat? Alhamdulillah ya, untung orangnya selamat. Ya orang selamat orangnya, tapi mobil hancur padahal itu baru beli. Itu untungnya tuh sehari sebelum tabrakan urusan apa jaminannya itu selesai, Pak. Jadi insya Allah itu diganti itu. Kalau gitu ya alhamdulillah lah. Ya tapi orangnya kan luka-luka. Tabrakan seberat itu cuman luka-luka, ya alhamdulillah lah, nggak ada yang patah. Untung kene. Ya tapi setelah 2 minggu tabrakan itu dia mengeluh, kok tangan kirinya itu linu-linu gitu. Setelah dironset patah ternyata. Itu untungnya tuh alhamdulillah ya tangan kiri, bukan tangan kanannya gitu. Masih alhamdulillah. Ini mah tangan kiri dengan tangan kanan dua-duanya patah. Eta ku alhamdulillah na teh jeung suku-sukuna. Alhamdulillah dia masih bisa ke kantor gitu, masih bisa memberi instruksi kepada bawahannya dan sebagainya. Sakitu mah alhamdulillah nuhun, untung. Masih untung, Pak. Ini mah tangan, kaki, semua yang bisa patah, patah semua. So, kerek naon deui? Eta alhamdulillah nanti untungna teu maot ya. Bayangkan kalau sampai dia meninggal dunia itu kesian, anaknya masih kecil-kecil. Alhamdulillah masih itu. Iya, tapi sebulan kemudian akhirnya meninggal. Apa komentar masyarakat? Untung meninggal. Coba kalau nggak meninggal, cacat seumur hidup, malah nyusahkeun batur. Sampai meninggal pun masih untung, Pak. Itu sebenarnya prinsip hidup seorang mukmin yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita harus bersyukur, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa untuk berbuat apa saja yang Dia inginkan. Sedangkan kita manusia adalah makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Jadi di samping bersabar, tetaplah kita harus juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, kata Sayyidina Umar, kenapa saya bersyukur dengan musibah ini? Karena alangkah luar biasa besarnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas pahala orang-orang yang bersabar dengan balasan tanpa hisab, tanpa perhitungan. Ini menunjukkan luar biasa besarnya pahala itu. Kepada siapa dijanjikan pahala tanpa hisab ini? Kepada orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Orang yang mendapat musibah. Kalau begitu Allah sedang mencintai saya. Allah ingin memberikan kepada saya pahala tanpa hisab dengan memberikan saya musibah seperti ini. Andai kata saya berhasil sabar,
maka saya akan memperoleh pahala tanpa hisab. Begitu cara pandangan seorang mukmin di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu semakin orang itu soleh, semakin besar ujian itu. Duh, enak ya itu kiai itu. Kenapa? Saya lihat hidupnya itu tenang, tidak pernah ada kelihatan ujian, cobaan. Oh, jangan-jangan bukan kiai dia. Jadi kiai yang satu itu hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan, musibah satu, musibah terus berikutnya itu. Kalau gitu betul itu kiai, Pak. Kenapa? Karena semakin dia soleh, semakin akan banyak musibah menimpa diri dia. Musibah dalam pengertian ujian, ya. Ini karena kita sedang bahas pertama musibah itu dalam bentuk ujian. Mari kita lihat kehidupan para nabi dan rasul. Tolong Bapak Ibu baca kisah 25 rasul dalam Al-Quran. Lalu tolong tunjukkan kepada saya seorang rasul yang hidupnya sepi dari ujian dan cobaan. Rasul yang mana, Pak? Bahkan saya sering membayangkan itu kalau membaca kisah para nabi, para rasul, ya Allah. Mereka ini rasul ya, nabi gitu. Yang pantasnya memang dimanja oleh Allah, disayang ya. Itu tapi tadi saya katakan di awal bahasan kita, kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah akan menurunkan ujian. Semakin soleh, semakin berat ujian itu. Nah, siapa yang bisa mengalahkan kesolehan para rasul? Maka wajarlah kalau ujian para nabi, para rasul itu luar biasa beratnya, Pak. Yang kalau saya bayangkan gitu ya, pada diri saya gitu, ya Allah, andai kata ujian para rasul itu ditimpakan kepada kita, andai kata, apa kita sanggup, Pak? Rasanya itu kalau saya, Pak, sepertinya nggak akan sanggup, Pak. Ujian yang luar biasa berat justru malah dialami oleh seorang rasul yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji pertama, beliau harus siap untuk dibakar hidup-hidup. Luar biasa ya. Dengan tenang beliau menghadapi ujian itu. Konon katanya ujian ini enggak seberat yang dialami beliau ketika beliau diuji untuk menyembelih anaknya Ismail. Kenapa? Sekian puluh tahun beliau menunggu kehadiran anaknya ini. Begitu lahir anaknya Ismail ini, masih bayi merah, beliau sudah mendapat perintah untuk menemui Allah dan menyebarkan risalah itu. Beliau pun terpisah, konon sampai 9 tahun. Setelah 9 tahun barulah beliau dipertemukan kembali dengan istri dan anaknya di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah. Arafah bukan tempat tinggal, Pak. Sampai sekarang siapa yang mau tinggal di Arafah? Maka beliau pun membawa istri dan anaknya berjalan selepas matahari tenggelam itu, berjalan terus sampailah malam itu di Muzdalifah. Beliau pun bermalam di situ. Tanggal 10 Zulhijjah. Ini yang nanti akan menjadi bagian dari manasik haji. Wukuf di Arafah, lalu bermalam di Muzdalifah.
Saat beliau sedang bermalam di Muzdalifah itulah beliau bermimpi, "Hei Ibrahim, sembelih anakmu." Dan luar biasa itu perintah Allah kali ini lewat mimpi, Pak. Tapi ya mimpi seorang nabi itu ya wahyu. Bayangkan itu. Sekian puluh tahun beliau tidak punya keturunan, baru punya keturunan, bayi masih merah, lagi senang-senangnya beliau menikmati kehadiran anak itu. Disuruh pergi menemui Allah dan menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Pisah 9 tahun, baru ketemu satu malam, Pak. Baru satu malam. Sembelih anakmu. Anak satu-satunya, Pak. Ya kalau ada misalnya orang tua punya anak 20 misalnya. Lalu sembelih satu, ya mungkin masih ada yang kuat ya. Tinggal dipilih dari 20 itu mana nu batak pikas sebeleun pisan gitu. Iya lah gitu. Tapi saya nggak yakin juga apa mampu kita menyembelih anak. Dan perintahnya dari Allah itu sembelih, Pak. Bukan bunuh. Kalau bunuh gitu ya, ya mungkin Nabi Ibrahim masih kuat lah gitu ya, tinggal bawa anaknya mungkin sampai ke atas bukit gitu kan, ajak ngobrol sebentar terus tajong misalnya. Kalau nggak tega juga misalnya, ya tinggal nyewa preman gitu kan, cik mencitkan budak lah gitu. Ini perintahnya sembelih dengan tangan Nabi Ibrahim sendiri, Pak. Luar biasa ujiannya. Tapi yang lebih luar biasa lagi ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal ini kepada anaknya Ismail. "Ya bunayya inni ara fil manam inni azbauka," wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku saya menyembelihmu, nak. Lalu bagaimana pendapatmu? Luar biasa ya. Ismail waktu itu baru antara 9-10 tahun, Pak. Belum jadi nabi, Pak. Dari mulutnya keluar kalimat yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan padamu. Niscaya ayah akan menemukan ananda termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang suka berhayal gitu ya. Ya Allah, betapa bahagianya kita orang tua kalau punya anak soleh seperti Ismail seetik. Kalau seperti Ismail pisan mah moal juga nama. Rada ciga Ismail gitu ya. Yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Kalau Ismail rela mengorbankan nyawanya untuk disembelih langsung oleh ayahnya. Kalau memang hanya dengan itu ridha Allah baru bisa dicapai. Ini kita anak kadang-kadang jangankan untuk mengorbankan nyawa. Pulang anak dari sekolah lalu ibunya mengatakan, "Alhamdulillah nak, dari tadi ibu pingin ke warung nggak ada orang. Tolong nak kamu pergi ke warung." Si mama teh nyawa batur keur cara pe ieu teh keur pararanas keur lapar can dahar can terus ngomong itu teh. Bari teh ka warung-warung acan mah teh. Teh ini ka warungan kitu we ngomong kitu teh. Da cek saya mah baru dak kawas kieu nu pantesna diparencitan teh da. Kalau yang kayak Ismail gitu mah lebar, Pak. Tolong tunjukkan pada saya seorang Rasul yang hidupnya itu sepi dari ujian dan cobaan. Nggak ada. Lalu orang ada yang bertanya begini, bagaimana dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Di mana letak ujiannya? Beliau kaya raya, beliau raja.
Kekayaannya tidak akan mungkin ada tandingannya, Pak. Tidak akan pernah ada seorang manusia yang akan memiliki kekayaan sekaya Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena itu doa Nabi Sulaiman, minta Allah melimpahkan kepadanya sesuatu yang Allah tidak berikan kepada hambanya setelah beliau itu. Kan senang Nabi Sulaiman. Di mana letak ujiannya? Nah, ini kesalahan kita ini. Kita ini seringkali menganggap musibah itu hanya kalau sesuatu itu terjadi di luar keinginan kita. Kita anggap itu musibah. Ujian ya, dalam arti ujian ini ya. Seorang ingin kaya jatuh miskin, musibah. Seorang ingin sehat jatuh sakit, musibah. Seorang ingin punya keturunan tapi tidak juga punya keturunan, musibah. Jadi selalu yang diartikan musibah itu hanya ketika seseorang itu menghadapi dalam hidupnya sesuatu yang tidak sejalan dengan kecenderungan hawa nafsu dia. Padahal yang namanya musibah dalam pengertian ujian bukan hanya kekayaan, kemiskinan. Miskin betul musibah ujian. Kaya itu juga ujian. Sakit ujian, sehat juga ujian. Tidak punya istri atau suami, ujian. Punya istri, punya suami, musibah. Ujian dalam arti ujian, Pak. Ujian. Jangan ujian itu hanya sesuatu yang sejalan dengan hawa nafsu kita. Bahkan kalau kita banding-bandingkan ya, berat mana ujian orang miskin dengan orang kaya? Berat mana ujian orang miskin dengan orang kaya? Berat orang kaya. Orang miskin kalau dia mau lulus dari ujian kemiskinannya, apa yang harus dia lakukan? Sabar, Pak. Tinggal sabar saja dia lulus. Sabar terus sare. Udah sare, tidur sajalah. Rek mikir naon dahar ieu teh boga duit. Ingin jalan-jalan ke sana teu boga duit, geus sare. Lulus dia itu dengan sabar, Pak. Yang berat itu ujian orang kaya, Pak. Dengan kekayaan itu apa yang tidak bisa dia beli, Pak? Semua kemaksiatan bisa dibeli. Konon katanya sekarang tinggal muter nomor telepon tertentu, tolong dikirim model anu. Ini cerita ya, bukan pengalaman, nauzubillah ya. Ini saya khawatir jemaah kemudian ada yang moal, ya patian ada pengalaman. Enggak, ini mah cenah, cek beja ya. Tinggal putar nomor tertentu, kirim modal sekian. Oleh uang semuanya selesai. Berat ujian orang kaya itu. Apa maksiat yang tidak bisa dibeli, Pak? Sekarang ini. Berat mana ujian orang sakit dengan orang sehat? Ya dua nana ge berat memang, Pak. Ini berat mana, Pak? Ujian orang sakit itu apa itu? Tinggal sabar, Pak. Sabar terus sare. Sabar sare. Terus naon, Pak? Naon keur gering mah. Ada orang sakit lagi di opname di rumah sakit, lalu ada yang menjenguk ke sana gitu kan. Lalu ditanya itu gimana, sehat? Ya alhamdulillah sudah mulai sehat. Gimana suster di sini cantik-cantik? Boro-boro kapikir nu geulis ayeuna teh. Iya wae geus sesek kawas kieu ya. Yang berat itu ujian orang sehat, Pak. Yang jauh lebih berat itu ya. Berat mana ujian orang yang punya jabatan dengan orang yang tidak punya jabatan?
Kalau ada orang tidak punya jabatan apa-apa lalu tidak korupsi, wajar Pak. Wajar. Hebat ya orang itu. Sudah kerja 30 tahun tidak pernah sekalipun korupsi. Nya naon rek dikorupsi bae tukang sapu. Rek korupsi sapu. Yang berat itu orang punya jabatan, punya peluang untuk korupsi. Nah itu berat ujiannya itu. Sehingga banyak kan sekarang penuh suka miskin itu. Itu yang nggak lulus Pak. Nggak lulus menghadapi ujian jabatan itu. Mana masuk suka miskin itu. Maka sebenarnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu diuji dengan ujian yang sangat berat Pak. Apa? Kekuasaan. Jadi raja, kekayaan. Nanti coba baca Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Walanabluwannakum bisarri wal khairi fitnah. Niscaya kami akan uji kalian, akan diuji kata Allah dengan sesuatu yang tidak kamu sukai dan sesuatu yang kamu sukai. Kedua-duanya adalah fitnah, ujian, cobaan. Miskin ujian, kaya ujian. Bagi kita sebagai seorang mukmin, hidup ini adalah ujian. Setiap detik kita akan menjalani ujian dalam hidup ini. Terkadang kita diuji dengan sehat, kadang-kadang diuji dengan sakit, kadang-kadang diuji dengan kaya, kadang-kadang diuji dengan miskin. Berapa banyak orang yang diuji dengan miskin, lulus dia. Lulus, soleh, luar biasa. Begitu diuji dengan kaya, malah jadi kafir. Contohnya siapa? Salabah di zaman Rasul. Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka miskin, wah lulus Pak. Soleh itu Qarun itu. Begitu diuji dengan kaya, langsung kafir. Berujung dengan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi tidak sedikit juga yang tidak kuat diuji dengan kemiskinan. Kata Sayyidina Ali, kadal fakru yakuna kufran. Terkadang kefakiran itu bisa membawa kepada kekufuran. Hanya dengan dikasih supermi pindah agama kan. Ini semua ujian. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam itu diuji dengan kekayaan. Saya pernah baca di dalam kitab Al-Iman wal Hayat. Itu dikutip satu riwayat. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini, beliau sangat takut sekali kalau kekayaannya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, amanah kekayaan ini di hadapan Allah. Kekayaan ini yang diamanahkan pada kita itu boleh kita nikmati, tapi orang lain juga harus ikut bisa menikmati. Itu prinsip itu dalam Islam ya. Saya ambil contoh begini. Ibu bapak punya rumah tempat tinggal. Wajib nggak dikeluarkan zakatnya? Rumah yang bapak ibu tinggali wajib dikeluarkan zakatnya tidak? Tidak usah. Nah, ibu dan bapak kebetulan selain rumah yang ditinggali, ibu punya simpanan harta dalam bentuk rumah. Jadi ada rumah satu lagi gitu. Rumah itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%. Karena itu harta simpanan. Jadi kalau rumah itu misalnya harganya 1 miliar, setiap tahun harus keluar zakatnya 25 juta. 40 tahun habis itu rumah itu oleh zakat. Ya kan? Tapi kalau ibu misalnya kontrakan rumah itu, 1 tahun misalnya dikontrakan itu
Berapa? 10 juta. Itu mahal-mahal tuh. 10 juta lah. 1 tahun 10 juta misalnya gitu ya. 1 tahun 10 juta. Berapa zakatnya? 2,5% dari 10 juta. Berapa itu? 250.000. Betul ya? Orang kadang-kadang berpikir begini, iya kumaha aturan Islam nih. Dia punya rumah dalam harta simpanan dalam bentuk rumah, tidak dikontrakan. Zakatnya keluar 25 juta. Sementara ketika dikontrakan dia dapat uang. Zakatnya cuma 250.000. Dari 10 juta jadi masih dia punya uang 9.750.000. Ini gimana? Karena prinsip dalam Islam kaila yakuna dulatan baina aghniyaikum. Jangan sampai harta itu hanya numpuk pada orang kaya, dinikmati oleh dia tidak, dinikmati oleh orang lain pun tidak. Dengan dikontrakan, orang lain yang gak punya rumah sudah ikut menikmati walaupun dengan kontrak. Maka zakatnya jadi kecil. Jadi harta kita itu ketika ikut dinikmati oleh orang lain, zakatnya jadi berkurang. Walaupun dengan jalan dikontrak. Kalau tidak dikontrakan misalnya, ibu bapak punya rumah tadi, lalu kebetulan ada keluarga yang kebetulan belum punya rumah, sudah pakai aja rumah saya. Sampai nanti kamu punya rumah, tidak keluar zakat 1 rupiah pun. Kenapa? Sudah dinikmati oleh orang lain. Bapak, ibu punya tanah sekian hektar, tidak dipakai lahan untuk jadi pertanian dan sebagainya, jadi tanah mati saja seperti itu kan. Keluar zakatnya 2,5% setiap tahun. Tapi kalau dijadikan lahan pertanian, keluar zakatnya 5 atau 10%, itu pun kalau mencapai nisab. Kalau padi 1 ton, di atas itu baru keluar zakat. Kalau enggak keluar zakat. Kenapa? Orang lain sudah ikut menikmati tanah itu, menggarap, hasilnya bisa dinikmati oleh orang lain walaupun harus membeli. Jadi Islam menghendaki harta itu jangan hanya numpuk pada orang kaya. Dinikmati oleh dia tidak, dinikmati oleh orang lain pun tidak. Kalau dia tumpuk-tumpuk seperti itu akan habis oleh zakat. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam takut kalau hartanya yang Allah amanahkan kepada beliau ini tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Maka beliau di antara kekayaannya itu punya 1 armada kapal laut untuk pesiar. Satu ketika dikeluarkan semua kapalnya itu. Lalu dia umumkan pada masyarakat, siapa yang ingin pesiar dengan kapal laut milik saya, silahkan pergunakan sana. Sok pesiar ke sana jalan-jalan. Maka masyarakat pun berbondong-bondong ingin menikmati kapal pesiar milik Nabi Sulaiman. Cuman ada seorang petani yang gak tertarik, Pak. Dia tetap saja mencangkul di tanahnya yang cuman sedikit itu, sambil dalam hati dia berbisik gitu ya. Ya Allah, kapan saya punya kesempatan bertemu dengan Nabi Sulaiman dan menyampaikan ini semua. Jadi rupanya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada Nabi Sulaiman itu ya. Tiba-tiba petani itu terkejut. Nggak lama kemudian Nabi Sulaiman sudah ada di sebelahnya. Semakin terkejut si petani ketika Nabi Sulaiman bertanya, apa yang ingin kamu sampaikan pada saya? Ada 3 Nabi Sulaiman, kata si petani itu. Yang pertama, anta la tahissu bilizzatil ams. Anda yang kaya luar biasa seperti ini, hari ini Anda tidak bisa lagi merasakan bagaimana nikmatnya hari kemarin. Dan saya yang miskin seperti ini, hari ini saya tidak merasakan lagi bagaimana susahnya hidup saya kemarin.
Karena yang lalu sudah berlalu, seolah-olah dia tidak pernah terjadi. Inilah fananya yang namanya dunia Nabi Sulaiman. Rupanya Allah sedang memberikan pelajaran pada Nabi Sulaiman lewat si petani ini. Dan Nabi Sulaiman langsung mengatakan, "Sodakta, benar apa yang kamu katakan itu." Benar, Pak. Apa sih bedanya orang kaya dengan orang miskin? Urusan kemarin, Pak. Bedanya apa? Bedanya si orang kaya punya cerita, orang miskin gak punya. Cuman itu saja. Berceritalah si orang kaya, kemarin saya sarapan kan di Singapura. Jadi dia sarapannya saja ke Singapura, Pak. Pakai pesawat pribadinya itu. Makan siang di Hong Kong. Waktu saya sarapan kemarin di Singapura, luar biasa itu, ya Allah. Itu bubur ayam, nikmatnya luar biasa itu. Kata si kaya itu bercerita pada orang miskin itu. Lalu si miskin bertanya, seperti apa nikmatnya bubur ayam? Nikmat. Nikmat. Ya seperti apa nikmatnya? Nikmat. Wah, saya juga kemarin kata si miskin makan bubur ayam. Di nyata. Mana? Ya pokoknya di dia lah di Bandung itu. Nanti bisa jadi iklan. Oh, kata si kaya beda bubur ayam di sini dengan yang saya makan di Singapura, beda pisan. Itu mah nikmat. Makanya saya nanya, kata si miskin, seperti apa nikmatnya? Ya teuing atulah eta mah kamari. Ya cuma punya cerita, Pak. Jangankan yang kemarin, begitu 1 detik saja makanan itu masuk ke tenggorokan, apa bedanya roti jeung sampe? Cuman sekian detik rasa itu, Pak. Ya, begitu fananya dunia ini, Pak. Ada orang yang susah gitu ya, cerita juga itu. Ya Allah, kemarin musibah beruntun menimpa saya itu. Sudah istri saya ini anak ini terus ini. Dari tama kepala rasanya asa belah, tahu. Cerita dia pada orang lain. Lalu ada orang bertanya, seperti apa belahnya tuh? Maksudnya jangar. Jangar mah leutik. Ieu mah asa belah we kitu belah. Iya kawas kumaha beulahna. Nya teuing eta mah kamari da mah geus teu karasa deui. Kemarin terasa susah itu hari ini sudah enggak terasa lagi, Pak. Nikmat yang kemarin hari ini sudah tidak terasa lagi. Begitulah fananya yang namanya dunia, wahai Nabi Sulaiman. Artinya jangan sampai kita terlalaikan oleh kenikmatan dunia. Dia sesuatu yang fana. Benar kata Nabi Sulaiman. Apa yang kedua? Yang kedua kata si petani, ana amut wa anta tamut. Saya yang miskin seperti ini wahai Nabi Sulaiman, suatu saat saya pasti akan mati. Dan kamu yang kaya luar biasa seperti ini, suatu saat kamu pun pasti akan mati. Kalau begitu kita sama, fanah nusawa. Yang miskin maut, yang kaya maut. Ya tapi kan beda. Kalau orang kaya sakit sedikit Singapura. Iya. Terus bedanya di mana? Ya ke Singapura. Emangnya kalau dia ke Singapura, kalau sudah saatnya mati, tidak akan mati? Kalau memang dia sudah saatnya mati, mau ke Singapura kemana juga pasti mati, Pak. Emangnya nanti malaikat Israel akan kehilangan? Ulah sih kemananya? Oh ke Singapura, wah sudahlah. Ini daguan kayak balik di Bandung itu.
Ya tinggal malaikat Israel yang ada di Bandung tinggal interlokal saja dengan malaikat yang Israel yang ada di Singapura kan. Ya dibawa ke Singapura, sikat di situ, tinggal gitu kan. Kan yang namanya malaikat Israel itu bukan satu, Pak. Banyak malaikat Israel itu. Di Bandung aja nggak tahu berapa banyaknya. Semua malaikat yang tugasnya mencabut nyawa manusia itu diberi gelar Israel. Bawa ke Singapura, cabut ke itu. Balik deui susah dibawa ke Bandung. Ya kalau itu sampai ajal oke lah. Tapi kan untuk kesembuhan. Nah, saya suka mengambil tamsil gini Pak. Ada 2 orang muslim di Bandung. Yang satu kaya, satu miskin. Dua-duanya sakit. Dan dua-duanya menderita penyakit yang sama. Yang kaya lalu memanfaatkan kekayaannya. Berobat sampai tadi ke Singapura itu. Habis uang puluhan juta. Obat ke saya lah 2 baskom yang diminum. Belum juga Allah sembuhkan. Sementara yang satu lagi yang miskin itu boro-boro ke Singapura. Ke dokter di Bandung aja nggak sanggup. Tapi dia tetap berusaha. Di antara usahanya itu dia minum jamu godok. Jamu godok yang satu bungkusnya itu 22.000. Habis 5 bungkus. Itu juga 3 bungkus dapat pemberian dari orang. Habis 5 bungkus, sembuh aja. Jamu godok. Maka tadi yang pergi ke Singapura, saudaranya langsung interlokal. Geus balik ke Bandung. Jamu godok. Saya tagih sembuh. Pulang dia ke Bandung itu, minum jamu godok yang sama, habis 5 bungkus. Maut teh. Loh emangnya yang menyembuhkan jamu godok? Emangnya yang menyembuhkan itu dokter? Emangnya yang menyembuhkan itu obat? Yang maha kuasa menyembuhkan itu hanya Allah. Faiza maridtu fahuwa yasfin. Ya silakanlah berusaha mau berobat sampai kemanapun juga. Tapi memanfaatkan kekayaan itu haknya gitu kan. Tapi jangan pernah anggap bahwa kesembuhan itu karena obat dan karena dokter. Kadang-kadang ya orang yang miskin Allah anugerahkan hanya dengan minum obat sederhana saja sembuh. Pak. Benar kata Nabi Sulaiman, prinsip yang kedua itu. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga kata si petani, wahai Nabi Sulaiman, masing-masing kita nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amanah yang Allah berikan. Karena itu saya bayangkan pertanggungjawaban saya itu ringan di akhirat. Kenapa? Harta saya cuma segini. Ini tanah milik saya ngan sakitu. Saya nggak pernah membayangkan kata si petani bagaimana beratnya nanti Anda mempertanggungjawabkan kekayaan yang luar biasa seperti ini. Untuk kali yang ketiga ini Nabi Sulaiman alaihissalam diriwayatkan tidak berkomentar sedikit pun. Beliau mengalirkan air mata. Dalam tangisnya itu beliau berdoa, Rabbi laula annaka karim. Ya Allah, jika saja engkau bukan zat yang maha mulia, di mana tidak layak rasanya saya mengembalikan sesuatu yang dulu saya minta. Kalau kita baca di dalam Al-Quran kisah Nabi Sulaiman itu, beliau yang minta kepada Allah, minta diberi kekuasaan dan kekayaan. Andai kata saja boleh saya kembalikan lagi, Allah ingin saya kembalikan. Lebih baik saya hidup seperti petani ini, Allah berat bertanggung jawab semua ini di hadapan Allah nanti. Nah jadi ngaharulang kieu. Saya baca dalam kitab Hadil Arwah ila Bilalil Afrah, Ibnul Qayyim mengutip hadis di mana Rasul menyatakan, saya adalah Rasul yang terakhir. Beliau Rasul penutup yang terakhir. Tapi Allah memuliakan saya di akhirat nanti. Saya adalah Rasul pertama sekaligus manusia pertama
yang akan menginjakkan kaki di surga nanti. Baru diikuti oleh rasul-rasul yang lain. Di urutan terakhir para rasul yang masuk surga itu siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Berat pertanggungjawabannya, Pak. Nabi Sulaiman wae ripuh, Pak. Apalagi Sulaiman yang bukan nabi. Ini berat pertanggungjawabannya, Pak. Berat pertanggungjawabannya, Pak. Ini sudah 1 jam, Pak. Masih kuat, Pak? Bisa 5 menit lagi? Ya. Lanjut ya, 7 menit lah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yadkhulul fuqara min ummati qabla aghniyaihim binisfi yaumin. Ini mungkin kabar yang kurang gembira ya, kurang menggembirakan maksud saya untuk saudara-saudara kita yang sudah kadung kaya. Kata Rasulullah SAW, orang miskin dan orang kaya dari umatku yang sama-sama calon surga. Ini berbicara kalau dua-duanya sama-sama calon surga, sama-sama tidak mampir di neraka, langsung masuk surga, umpama misalnya gitu. Maka orang yang miskin akan lebih dulu masuk surga dibanding orang yang kaya. Ya, wayahna Bapak Ibu yang kaya jangan menyesal. Kenapa? Orang miskin lebih dulu. Orang miskin apa yang mau dipertanggungjawabkan, Pak? Ketika nanti di yaumil hisab ditanya oleh Allah lewat malaikat, "Hei fulan, selama kamu hidup, rizki yang Allah limpahkan kamu pakai apa saja?" Naon malaikat? Udah saya bangun menang saeutik harita. Jadi laporan keuangannya tuh hanya 2-3 halaman gitu. Periksa, asup, Pak. Saya nggak kebayang itu ya bagaimana pertanggungjawab para miliuner itu, Pak. Coba kata malaikat, buka jilid 8 halaman 876. Waktu itu tanggal sekian kamu dapat masukan sekian. Eta nu halalna seberapa persen, nu haramna seberapa persen, terus dipakai non wae. Buka lagi jilid sekian halal. Oh iya, panjang, Pak. Makanya saya kalau di dunia melihat ada orang kaya nyeletuk gitu, melihat orang miskin itu, ya Allah, kesian betul ya nasib orang miskin itu. Karunya teuing gitu. Saya kadang-kadang ingin ketawa, Pak. Kalau mendengar pernyataan itu, membayangkan moal kayak di akhirat dibalik. Orang yang disebut miskin itu sudah masuk ke dalam surga, orang yang kaya masih terus dihisab, Pak. Giliran orang miskin yang nyeletuk, karunya teuing eta jelema beunghar ya. Karunya teuing mani raripuh kitu tinggali. Lalu temannya besoknya nanya lagi, "Geus asup can cerita?" "Encan." Masih keneh dihisab itu. Berapa lama jarak antara si miskin dengan orang kaya itu, Pak? Kata Rasul dalam hadis itu, nisfi yaumin, setengah hari. Atuh teu lila atuh hari kitu mangan setengah poe. Tapi ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, setengah hari ukuran akhirat atau ukuran dunia? Ukuran akhirat, kata Rasulullah. Jadi kalau diukur dengan dunia, khamsatu mi'ati amin, 500 tahun. Wah, 500 tahun karek mana pucung hul ke sorga gitu, asup gitu kan. Lalu disambut oleh orang-orang miskin, di mana wae di dunia. Saya kamari geus dahar ieu dahar eta, ngeunah di sorga ari dirinya ka mana wae atuh. Aduh, ya Allah. Jadi kalau boleh izinkan saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, mending kaya mending miskin?
Kalau saya memilih bagaimana yang Allah takdirkan pada saya, mudah-mudahan itu yang terbaik. Memang si miskin pasti masuk duluan, Pak, ke dalam surga. Tapi kelasnya kemungkinan besar kelas ekonomi. Karena dengan miskin hartanya, miskin pula amalnya. Ya kan? Orang lain tangannya di atas memberi, dia di bawah. Kata Rasul, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Orang kaya kalau dia mampu mempertanggungjawabkan kekayaannya, bangun masjid, sudah ada istana di surga. Ini banyak amalnya kalau dia mampu. Jangan-jangan dia malah di kelas eksekutif, Pak. Jadi bersyukurlah kalau kaya. Bersyukur juga kalau miskin. Syukuri semua itu. Insya Allah yang Allah tentukan pada kita itu yang terbaik. Syukuri, mungkin kita ditakdirkan miskin karena kita tidak akan kuat kalau menghadapi ujian kaya. Kita ditakdirkan oleh Allah kaya, mungkin karena Allah melihat kita nggak akan kuat kalau ditakdirkan menjadi orang miskin gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini suka tibaralik, Pak. Ada orang gila gitu ya, terus dicemoohkan oleh orang yang katanya waras itu. Nugelo gitu ya. Maksudnya gila-gila ini ya, gila idiot misalnya ya. Terlahir idiot gitu. Jangan-jangan saya berpikir nanti di akhirat dibalik kira. Yang idiot masuk ke surga. Ketika ditanya oleh Allah lewat malaikat, kenapa kamu tidak sholat? Apaan saya idiot harita? Oh iya sudah. Masuk surga dia. Kenapa kamu tidak sholat? Saya idiot. Nggak masuk surga. Masuk surga. Sementara si profesor, doktor, naon itu yang dulu mentertawakan dia, malah masuk neraka. Giliran yang idiot di akhirat penyeletuk. Nah, terbukti sekarang siapa yang idiot di antara kita di hadapan Allah. Ari saya mah baheula teu salat pedah idiot, ari didinya baheula kunaon teu salat prof, kasih profesor teh. Dasar idiot silain mah cenah itu. Wayang eta dilelewe ku mantan idiot. Waktu kita sudah baru satu yang dibahas ya. Tapi supaya nggak penasaran, yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah bisa saja musibah itu merupakan pilihan Allah yang terbaik. Kita mengira itu musibah, padahal Allah sedang menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar lagi, atau Allah sedang memberi jalan kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu yang menimpa dirimu, padahal itulah yang terbaik, kata Allah. Saking tidak mengertinya, bahkan sangat mungkin seseorang itu berdoa kepada Allah meminta sesuatu yang kalau Allah kabulkan malah dia celaka. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Al-Isra ayat 11. Itu kemungkinan yang kedua. Jadi sebenarnya yang kita anggap musibah itu sebenarnya Allah sedang menyelamatkan kita gitu ya. Wah, ini kalau ini harus lebih bersyukur lagi pada Allah. Berarti Allah luar biasa mencintai kita itu. Allah selamatkan kita dari musibah yang tidak kita inginkan. Kemungkinan yang ketiga, musibah kalau menimpa kehidupan orang mukmin itu merupakan azab. Loh, katanya musibah kalau menimpa kehidupan orang mukmin di dunia itu adalah kasih sayang. Iya. Azab yang Allah timpakan kepada orang mukmin di dunia itu kasih sayang. Supaya si mukmin itu segera sadar dari kemaksiatannya, segera bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bukan kasih sayang? Kalau boleh saya ibaratkan sekarang seorang ibu menjewer telinga anaknya. Sampai anak itu nangis.
Berani kita mengatakan bahwa itu si ibu itu benci pada anaknya? Tidak. Lalu kenapa anak itu dijewer? Saking sayangnya. Dan si ibu sudah buntu, nggak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Nasihat sudah nggak mempan, segala macam sudah nggak mempan. Dengan sangat terpaksa dia jewer telinga anaknya. Jeweran itu jeweran kasih sayang. Walaupun terasa oleh si anak azab, tapi itu kasih sayang. Demi agar si anak itu sadar dan tidak mengulang lagi kesalahannya itu. Singkat, saya ingin akhiri pertemuan kita kali ini. Andai kata musibah menimpa kita, ini yang mana ini? Ujian, keimanan, pilihan Allah yang terbaik, atau ini azab, peringatan dari Allah? Kalau itu kita lihat secara pribadi-pribadi kita, maka hanya pribadi kita yang bisa menjawab itu. Kalau kita merasa hidup kita sudah benar selama ini di jalan Allah, rasanya sudah benar kita di jalan Allah hidup kita, lalu kita mendapat musibah, insya Allah ini ujian keimanan. Hadapi, mudah-mudahan lulus. Semakin meningkat keimanan kita. Atau kemungkinan yang kedua, Allah sedang memilihkan sesuatu yang lebih baik lagi bagi kita. Oh, kita patut sujud syukur. Tapi kalau kita merasa, ya memang sih ya, sudah beberapa bulan terakhir ini saya lagi malas-malasnya ibadah. Oh, ini azab. Allah sedang menjewer kita. Pak. Segera kita bertobat dan kembali ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau pribadi-pribadi masing-masing lah yang bisa menjawab itu, bukan orang lain. Karena kitalah yang paling apal dengan diri kita masing-masing. Tapi kalau kita lihat dalam skala umat, skala kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, di negeri yang katanya mayoritas penduduk muslim ini, rasanya saya nggak punya pilihan, Pak, kecuali harus mengatakan ini semua azab, Pak. Karena memang kita layak betul untuk dijewer oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlalu jauh kehidupan ini meninggalkan syariat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau menurut saya jalan keluar satu-satunya adalah taubat nasional. Semua pihak rakyat dengan wakil rakyatnya, dengan penguasanya, semua kita menyatakan taubat, ya Allah, kami salah Allah. Kami telah menempuh jalan yang tidak Engkau ridhoi dalam kehidupan ini. Kami minta ampun, kami bertaubat dan kami akan perbaiki kesalahan. Insya Allah kehidupan kita akan segera diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح